back to my YouTube channel. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imelda Kastia Kumala dengan NIM 2001363 dari kelas 2D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPI Kampus Purwakarta. Video kali ini dibuat untuk pemenuhan tugas pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan Putri Penyelamat. Pada zaman dahulu terdapat sebuah kerajaan yang menjadi pusat persatuan dalam suatu pulau. Kerajaan ini memiliki kekuatan ajaib karena mempunyai sihir yang dapat memakmurkan negaranya. Namun, ketika raja pertama kerajaan ini wafat, terjadi perebutan tahta antara anak dari raja karena ingin mendapatkan kekuatan dari sihir tersebut. Dalam pulau ini mulai terpecah menjadi dua negara yang ingin merebutkan sihir. Terjadi peperangan besar tiada henti sampai seorang pangeran yang ingin berdamai dengan berbagai kekuatan. Apa yang akan terjadi? Apakah itu akan membuat kerajaan berdamai atau tetap berperang untuk mendapatkan kekuasaan? Simaklah ceritanya. Sebuah kisah cerita keluarga kerajaan Bongkok antara Pangeran Johan dan Putri Jihan. Pangeran gagah bernama Johan, putra dari Raja Jafar dan cucu dari Raja Jaya, dan putri cantik bernama Jihan, putri dari Raja Yusuf dan cucu Raja Jaya. Saat usia Pangeran Johan dan Putri Jihan 15 tahun, kerajaan dalam keadaan baik-baik saja ketika Raja Jaya masih ada. Pangeran Johan dan Putri Jihan bermimpi akan membuat kerajaan ini berjaya, selalu makmur, dan dengan perdamaian abadi karena mereka berdua merupakan penerus dari kerajaan ini. Mereka berdua mengetahui mengenai kekuatan sihir yang ada pada kerajaan. Kekuatan ini konon terdapat pada sebuah gunung yang berada dalam Pulau Akang, yakni Gunung Bongkok. Kekuatan sihir terdapat dalam perut gunung, yaitu benda keramat keris kujang. Dan jika diambil secara paksa, alam akan marah serta bumi dapat terbelah. Mereka tidak diberitahu di mana keberadaan sihir tersebut dan hanya Raja Jaya yang tahu mengenai sihir tersebut karena yang mereka tahu hanya kerajaan baik-baik saja dan masyarakat makmur berkat kakek yaitu Raja Jaya. Selalu baik kepada setiap orang, baik kepada orang-orang di kerajaan maupun dengan masyarakat. Setiap hari Raja Jaya selalu keluar untuk memastikan rakyatnya makmur dan tidak ada masalah. Berbeda dengan Raja Jafar dan Raja Yusuf, mereka seperti tidak akur dan selalu ingin bertengkar karena saling iri satu dengan yang lainnya. Ayah dari Pangeran Johan yaitu Raja Jafar merupakan anak pertama yang sekaligus menjadi penerus kerajaan untuk menjadi seorang raja, dan ayah Putri Jihan merupakan adik dari Raja Jafar bernama Raja Yusuf yang iri melihat kakaknya yang menjadi penerus menjadi raja, sehingga masing-masing dari mereka selalu bersaing untuk menjadi seseorang yang tepat menjadi raja. Persaingan Raja Jafar dan Raja Yusuf semakin menjadi-jadi. Setiap masing-masing dari mereka mencari dukungan dari masyarakat sehingga muncul konflik berkubu-kubu yang menyebabkan keretakan sebuah negara. Raja Jaya sudah membubarkan kubu-kubu tersebut, tetapi kedua kubu semakin menjadi.
dan terjadinya perang saudara. Saat peperangan berlangsung, Raja Jaya melerai peperangan ini. Tetapi naas, Raja Jaya terkena anak panah salah sasaran yang diduga yang memanah adalah Raja Jafar. Raja Jaya sebelum wafat memberitahu penyihir untuk menjaga keris pusaka sihirnya agar tidak ada perpecahan yang timbul lebih besar. Jafar dimaki oleh masyarakat dari kubu Raja Yusuf dan diusir secara paksa ke daerah lain. Setelah itu, peperangan kembali terjadi hampir 1 bulan lamanya karena tidak ada yang mampu masuk ke dalam Gunung Bongkok. Masyarakat banyak yang mati oleh penyihir. Saat Pangeran Johan berpapasan dengan Putri Jihan saat perang, Pangeran Johan berencana untuk berdamai agar tidak terjadi pertumpahan darah antara keluarga dan masyarakat. Putri Jihan, bagaimana jika kita berdamai saja? Maaf Pangeran, aku tidak bisa. Raja Jaya tiada karena ulah ayahmu. Apa kau tidak ingat dengan semua impian dan cita-cita kita untuk membangun kerajaan ini utuh kembali? Putri Jihan pun merasa bersalah dan tergugah dengan apa yang dikatakan oleh Pangeran Johan. Setelah lamanya berselisih, Putri Jihan pun menyetujui untuk berdamai secara sembunyi-sembunyi dan mewujudkan cita-cita mereka untuk membuat kerajaan berjaya, makmur, dan menciptakan perdamaian. Kemudian mereka pergi ke Gunung Bongkok bertemu penyihir untuk negosiasi mengenai kekuatan sihir dari kujang pusaka. Namun mereka ditolak mentah-mentah oleh penyihir dan diusir. Mereka pun terpaksa untuk melawan dengan kekuatan seadanya meskipun sampai titik darah penghabisan. Akhirnya, penyihir menyetujui pesan perdamaian dari mereka. Di saat itu, kujang pusaka aktif kembali dan dapat digunakan. Namun, Putri Jihan berkhianat. Ia mengambil kujang itu secara paksa dan melarikan diri untuk kembali ke singgasana Raja Yusuf. Putri Jihan, di mana engkau? Kembalikan kujang pusaka itu. Mengapa engkau berkhianat? Lalu, badai tiba-tiba datang disertai hujan yang sangat lebat. Itu menandakan adanya sihir jahat yang datang ke bumi dan membuat kerusakan. Gunung Bongkok pun sudah banyak mengeluarkan asap tebal yang sebentar lagi akan meletus dengan dahsyat. Badai dahsyat terjadi sudah hampir 3 hari. Banjir melanda rumah warga dan masyarakat kehilangan harta dan barang berharganya. Pangeran Johan pun datang ke singgasana Raja Yusuf untuk mengambil kembali kujang pusaka yang direbut oleh Putri Jihan. Pertarungan terjadi antara Pangeran Johan dan Putri Jihan sampai di antara mereka benar-benar kewalahan. Kujang pusaka yang seharusnya dapat membantu masyarakat dan menjadi sumber kekuatan, tetapi berbeda. Kujang pusaka kini sedang marah karena dimiliki oleh orang yang rakus dan tamak, yang haus akan kekuatan tanpa melihat konsekuensi yang didapat. Masyarakat sudah mulai resah dengan segala kekacauan yang terjadi. Pada akhirnya, masyarakat bersatu untuk berdamai dan datang ke singgasana Raja Yusuf meminta untuk berdamai negeri ini agar kerusakan tidak bertambah serta masyarakat dapat hidup rukun dan makmur. Raja Jafar dan Raja Yusuf pun akhirnya bersatu karena sudah melihat dampak yang sangat buruk terjadi pada negeri dan juga rakyatnya. Pangeran Johan dan Putri Jihan kembali datang ke Gunung Bongkok untuk
bertemu dengan penyihir agar kujang pusaka ini dapat kembali memulihkan negeri. Wahai penyihir, maafkan segala kerakusanku. Tolong bantu kami untuk memulihkan negeri ini, penyihir. Akhirnya, kalian menyadari kesalahan yang telah kalian perbuat. Sebagai gantinya, saya memiliki syarat khusus. Apa syarat tersebut? Kami akan lakukan apapun demi negeri ini. Syaratnya ada 2 keturunan dari Raja Jaya yang dijadikan tumbal untuk kujang pusaka ini. Pangeran Johan dan Putri Jihan terkejut mendengar perkataan sang penyihir. Mereka berdiskusi untuk menentukan langkah apa yang sebaiknya mereka ambil. Dan akhirnya Pangeran Johan dan Putri Jihan rela berkorban demi negeri ini karena seperti tujuan mereka untuk menciptakan negeri yang jaya, makmur, dan perdamaian abadi. Dari kisah ini dapat diambil hikmahnya bahwa menjadi seorang manusia jangan bersikap sombong dan tamak. Seperti pada cerita ini, yang menyebabkan itu bukan hanya diri sendiri yang merasa merugikan, tetapi orang lain pun merasakan kerugiannya. Serta perdamaian merupakan jalan salah satunya agar hidup tentram dan rasa cinta keluarga harus tetap harmonis agar kekuatan yang sebenarnya kita inginkan terwujud. Selesai. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan terinspirasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.